Studi kasus tentang peningkatan transparansi dan efisiensi melalui audit mendalam pada siklus persediaan, asuransi, kas, dan keuangan internal di Alfamart. Latar belakang, Alfamart merupakan salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia yang memiliki ribuan cabang yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Sebagai perusahaan beroperasi dalam sektor retail, Alfamart menghadapi tantangan besar dalam memastikan kelancaran operasional sehari-hari. Dalam menjalankan bisnis retail yang melibatkan berbagai aspek, seperti pengelolaan persediaan, kas, asuransi, dan sistem keuangan internal, perusahaan harus memiliki sistem yang handal untuk menjaga efisiensi, menghindari pemborosan, serta mencegah adanya kesalahan atau penyalahgunaan yang bisa merugikan perusahaan. Pengelolaan persediaan yang efisien sangat penting, mengingat Alfamart harus memastikan ketersediaan barang yang tepat di setiap cabang untuk memenuhi permintaan konsumen. Begitu juga dengan pengelolaan kas, yang harus dilakukan dengan hati-hati agar perusahaan tetap memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung operasional sehari-hari. Selain itu, pengelolaan asuransi yang baik diperlukan untuk melindungi perusahaan dari berbagai risiko yang dapat merugikan, seperti kerusakan aset atau kecelakaan yang terjadi di tempat usaha. Sistem keuangan internal yang transparan dan akuntabel juga sangat penting agar perusahaan dapat menjalankan operasional dengan penuh tanggung jawab, menghindari kebocoran keuangan, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Audit internal menjadi alat yang sangat penting untuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan ini dilakukan dengan benar. Dengan adanya audit yang tepat, perusahaan dapat mendeteksi potensi kelemahan dalam sistem pengendalian internalnya, sehingga dapat diperbaiki sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, audit yang dilakukan secara menyeluruh terhadap siklus-siklus penting seperti persediaan, asuransi, kas, dan keuangan internal akan sangat membantu dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas perusahaan. Seiring dengan pertumbuhannya yang pesat, Alfamart perlu memastikan bahwa setiap siklus operasional yang terlibat berjalan dengan baik. Audit internal yang mendalam berfungsi untuk mengidentifikasi area-area yang mungkin menjadi titik lemah, termasuk potensi pemborosan, penyalahgunaan dana, atau ketidaktepatan dalam pencatatan dan pengelolaan. Dengan demikian, audit bukan hanya berperan sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengelolaan internal perusahaan. Hal ini akan berkontribusi pada kelancaran operasional, peningkatan profitabilitas, serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan termasuk pelanggan, investor, dan regulator. Kemudian, fokus studi kasus. Studi kasus ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana audit mendalam terhadap siklus-siklus penting seperti persediaan, asuransi, kas, dan keuangan internal di Alfamart dapat membantu meningkatkan dua aspek utama, yaitu transparansi dan efisiensi. Dengan memeriksa dan menganalisis setiap proses dalam siklus tersebut, audit akan berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana kebijakan dan prosedur yang akan dapat mendeteksi dan mengatasi potensi masalah, serta sejauh mana praktik audit dapat mendeteksi kelemahan dalam pengelolaan yang ada. Audit terhadap persediaan akan mengidentifikasi apakah pengelolaan stok barang di setiap cabang dilakukan dengan efisien, tidak terjadi pemborosan, atau kekurangan stok yang dapat mengganggu operasional. Audit terhadap kas akan memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, menghindari kebocoran keuangan, dan memastikan bahwa arus kas lancar. Sementara itu, audit asuransi akan memeriksa apakah perusahaan memiliki perlindungan yang cukup terhadap berbagai risiko yang dapat terjadi, serta memastikan bahwa klaim asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir adalah audit terhadap sistem keuangan internal akan menilai apakah kontrol internal yang ada dapat mencegah kecurangan atau kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan dan apakah sistem pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan utama dari audit ini adalah
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pengelolaan setiap siklus di atas serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja operasional dan sistem pengendalian internal Alfamart. Dalam konteks ini, audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan serta memberikan jaminan bahwa perusahaan berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi. Melalui penerapan audit yang mendalam dan sistematis, Alfamart diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan operasionalnya, meningkatkan kualitas layanan, serta meminimalkan risiko yang ada dalam setiap aspek operasional yang penting. Dengan demikian, transparansi dan efisiensi di dalam pengelolaan siklus persediaan, asuransi, kas, dan keuangan internal dapat ditingkatkan, memberikan manfaat yang signifikan bagi kelancaran operasional dan keberlanjutan perusahaan. Yang pertama, yaitu audit siklus persediaan. Tujuan audit. Audit siklus persediaan di Alfamart bertujuan untuk memastikan bahwa persediaan barang yang ada di gudang dan cabang-cabang terkelola dengan efisien dan tercatat dengan akurat. Pengelolaan persediaan yang buruk dapat menyebabkan pemborosan yang signifikan atau ketidaktersediaan barang yang dibutuhkan pelanggan, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, audit siklus persediaan sangat penting untuk memeriksa setiap tahapan dalam proses pengelolaan, mulai dari penggandaan, penyimpanan, hingga distribusi barang, guna memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu tujuan utama dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa persediaan barang yang ada di berbagai titik distribusi seperti gudang, pusat, dan cabang-cabang Alfamart selalu dalam kondisi yang siap untuk digunakan dan memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, audit ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi jika ada barang yang tidak perlu atau tidak efektif dalam stok, serta mengurangi potensi pemborosan yang seringkali muncul karena persediaan barang yang tidak terkelola dengan baik. Proses audit ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan dan memastikan bahwa stok barang yang ada senantiasa mencerminkan kebutuhan operasional dan permintaan pelanggan. Prosedur audit meliputi yang pertama, verifikasi persediaan fisik. Auditor melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang ada di gudang dan toko Alfamart. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis barang yang ada di lokasi fisik sesuai dengan catatan yang ada dalam sistem inventaris perusahaan. Selain itu, auditor juga memverifikasi kondisi fisik barang untuk memastikan bahwa barang yang rusak, kedaluarsa, dan tidak layak dijual tidak tercatat sebagai persediaan aktif. Dengan demikian, audit dapat mengidentifikasi potensi pemborosan atau kerugian akibat barang yang tidak dapat digunakan tetapi masih tercatat dalam inventaris. Pemeriksaan fisik yang rutin ini juga dapat membantu dalam menilai akurasi sistem manajemen persediaan yang ada. Kemudian, evaluasi sistem pengendalian perusahaan. Audit juga menilai sejauh mana prosedur pengendalian persediaan yang diterapkan di Alfamart dapat mencegah pemborosan dan penyalahgunaan. Hal ini termasuk menilai penggunaan sistem manajemen persediaan yang terotomatisasi seperti Enterprise Resource Planning atau ERP yang memungkinkan pelacakan barang secara real-time dari proses penggandaan hingga distribusi. Sistem ini harus mampu memberikan data yang akurat tentang lokasi dan status setiap item dalam persediaan, serta mengidentifikasi apakah ada kesalahan atau pemborosan dalam pengelolaan barang. Evaluasi ini juga mencakup apakah prosedur pengendalian barang yang sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk memastikan pengelolaan persediaan yang efisien dan tepat waktu.
Analisis perputaran persediaan meliputi auditor akan melakukan analisis mendalam terhadap tingkat perputaran persediaan atau inventory turnover. Hal ini mencakup pemeriksaan apakah ada barang yang menumpuk atau tidak terjual dalam jangka waktu yang lama, serta apakah ada barang yang sudah rusak atau kedaluarsa. Analisis ini akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi potensi pemborosan akibat stok yang tidak terjual yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Jika perputaran barang sangat lambat, audit dapat merekomendasikan perubahan dalam strategi pengadaan atau distribusi agar barang yang ada di gudang selalu relevan dengan permintaan pasar. Efektivitas adalah audit yang efektif dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara stok fisik dan catatan yang ada dalam sistem persediaan. Proses ini sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh data mengenai persediaan barang tercatat dengan akurat dan barang-barang yang tidak diperlukan segera diproses untuk dijual, didistribusikan, atau dipindahkan untuk menghindari pemborosan. Dengan menggunakan sistem manajemen persediaan yang lebih efisien, Alfamart bisa mengelola stok barang secara lebih transparan, memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan tanpa harus menyimpan barang yang berlebihan. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya penyimpanan, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan karena kebutuhan mereka dapat terpenuhi tepat waktu. Selain itu, sistem pengelolaan yang lebih efisien akan meningkatkan visibilitas dan kontrol yang lebih baik terhadap stok, meminimalkan kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pencatatan atau pengelolaan persediaan. Akuntabilitasnya, audit memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan persediaan. Dengan adanya audit yang menyeluruh, pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan persediaan dapat dipertanggungjawabkan atas ketidaksesuaian yang ditemukan, baik itu dalam proses pengadaan, penyimpanan, maupun distribusi barang. Hal ini mencakup pemantauan terhadap kebijakan pengadaan dan distribusi yang diterapkan oleh perusahaan, serta memastikan bahwa setiap barang yang masuk dan keluar dari sistem persediaan dapat dilacak dengan jelas. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil dalam pengelolaan persediaan dapat dipertanggungjawabkan oleh individu yang terkait, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau pemborosan yang tidak terkendali. Audit ini juga memungkinkan perusahaan untuk menetapkan mekanisme pengendalian yang lebih ketat, untuk memastikan bahwa pengelolaan persediaan dilakukan dengan cara yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Poin kedua adalah audit asuransi. Tujuan audit asuransi. Audit asuransi di Alfamart bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki perlindungan asuransi yang memadai tentang berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti kerusakan gedung, pencurian barang, kebakaran, serta kerusakan pada barang yang digunakan dalam operasional sehari-hari. Asuransi merupakan elemen penting dalam pengelolaan risiko perusahaan, dan oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa apakah semua risiko yang signifikan sudah tercakup dalam polis asuransi yang dimiliki oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki perlindungan yang memadai, hal ini bisa berdampak pada kerugian finansial yang besar dan mengganggu kelancaran operasional. Proses audit asuransi bertujuan untuk memastikan bahwa Alfamart memiliki cakupan yang tepat dan cukup luas untuk melindungi aset-aset pentingnya, mulai dari gedung dan fasilitas fisik hingga inventaris dan tanggung jawab hukum terkait karyawan. Dengan adanya audit yang mendalam terhadap polis asuransi, perusahaan dapat memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh asuransi. Audit ini juga berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas dan klaim yang telah diajukan, serta memastikan bahwa proses klaim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur audit. Pemeriksaan polis asuransi.
Auditor akan memeriksa semua polis asuransi yang dimiliki oleh Alfamart dengan bertujuan untuk memastikan bahwa polis yang mencakup semua aset dan risiko yang relevan dan vital bagi kelangsungan operasional perusahaan. Hal ini meliputi kebakaran, kerusakan inventaris yang digunakan dalam operasional toko, serta kecelakaan kerja yang melibatkan karyawan. Selain itu, auditor juga akan memeriksa apakah nilai yang tercantum dalam polis sudah mencerminkan nilai aset yang sebenarnya dan apakah semua risiko yang relevan sudah tercakup dalam polis tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jika ada aspek yang terlewat atau kurang terlindung dalam polis asuransi yang bisa berisiko bagi perusahaan jika terjadi peristiwa tak terduga. Kemudian, verifikasi klaim asuransi. Selain memeriksa polis, auditor juga akan memverifikasi klaim asuransi yang telah diajukan oleh Alfamart. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa klaim yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis dan apakah klaim tersebut diproses dengan cara yang transparan dan sesuai prosedur. Auditor akan menilai apakah klaim yang diajukan sah dan memiliki bukti yang cukup untuk mendukung permohonan klaim tersebut. Dengan melakukan pemeriksaan ini, auditor dapat memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mendapatkan klaim yang sah sesuai dengan nilai kerugian, tetapi juga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan atau klaim yang tidak berhak diterima oleh perusahaan. Selanjutnya adalah evaluasi cakupan asuransi. Auditor akan melakukan evaluasi terhadap cakupan asuransi yang ada untuk menentukan apakah ada risiko yang tidak tercakup atau jika kebutuhan ada untuk menambah atau mengurangi cakupan asuransi berdasarkan perubahan operasional yang terjadi di Alfamart. Misalnya, jika Alfamart memperluas operasionalnya dengan membuka cabang baru atau menambah jenis barang yang lebih bernilai. Auditor perlu memastikan bahwa cakupan asuransi juga diperbarui untuk melindungi risiko baru tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk menjaga agar perlindungan asuransi yang tetap relevan dengan kebutuhan perusahaan, serta memastikan bahwa perusahaan tidak terlindungi secara berlebihan atau kekurangan dalam hal cakupan asuransi. Selanjutnya adalah efektivitas. Audit asuransi yang tepat dapat membantu Alfamart memastikan bahwa perlindungan asuransi yang dimilikinya cukup untuk melindungi aset dan operasional perusahaan dari kerugian finansial yang besar. Dalam hal ini, audit berfungsi untuk menilai apakah perusahaan memiliki kebijakan asuransi yang seimbang dan menyeluruh yang dapat mengatasi berbagai risiko operasional yang dihadapi, termasuk kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tak terduga. Dengan melakukan audit ini, perusahaan dapat mengetahui apakah terdapat celah dalam perlindungan yang bisa berisiko bagi kelangsungan operasional. Selain itu, audit juga akan membantu Alfamart dalam meminimalkan potensi klaim yang tidak sah atau klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat merugikan perusahaan. Audit ini juga berfungsi untuk memberikan rekomendasi dalam hal perbaikan atau penyesuaian dalam prosedur klaim dan penyusunan polis asuransi yang lebih tepat. Jika ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian atau kebijakan yang kurang tepat, audit dapat memberikan saran tentang langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan. Akuntabilitas. Audit asuransi yang menciptakan akuntabilitas yang jelas dalam pengelolaan risiko asuransi perusahaan. Proses audit akan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola polis asuransi dan memastikan bahwa setiap klaim yang diajukan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam polis tersebut. Hal ini penting untuk menciptakan sistem yang transparan dalam pengelolaan asuransi, di mana setiap pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat terkait klaim asuransi.
Dengan adanya audit yang menyeluruh, perusahaan dapat memastikan bahwa tidak ada klaim yang disalahgunakan dan semua klaim yang sah diproses dengan cepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, dengan memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan setiap polis dan klaim asuransi, perusahaan dapat memastikan adanya kontrol yang lebih baik dan meminimalkan risiko kebocoran informasi atau potensi penipuan yang dapat merugikan perusahaan. Akuntabilitas yang jelas ini juga memperkuat prinsip transparansi dalam pengelolaan risiko asuransi dan memberikan kepercayaan lebih kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari manajemen, auditor, dan seluruh pihak asuransi yang bekerja sama dengan Alfamart. Yang ketiga adalah audit kas. Tujuan audit. Audit kas bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi kas, baik yang bersumber dari penerimaan penjualan maupun pembayaran, tercatat dengan baik dan sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku. Pengelolaan kas yang efektif dan efisien sangat krusial bagi kelancaran operasional harian Alfamart. Dengan adanya audit kas yang terperinci, perusahaan dapat meminimalkan risiko terkait dengan ketidaktepatan pencatatan atau kebocoran kas, yang bisa berdampak pada ketidakseimbangan arus kas dan bahkan kerugian finansial yang signifikan. Audit kas juga membantu perusahaan dalam memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi dicatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, baik itu terkait dengan penerimaan kas yang berasal dari penjualan barang maupun pengeluaran kas untuk kebutuhan operasional. Tujuan utama dari audit kas ini adalah untuk menjaga akurasi catatan keuangan dan memastikan pengelolaan kas yang optimal agar tidak ada pemborosan yang terjadi, serta mencegah penggelapan atau kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Selain itu, audit kas memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa saldo kas yang tercatat dalam buku besar sesuai dengan kenyataan dan bahwa kas yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, termasuk pembayaran gaji, pembelian barang, dan kewajiban lainnya. Selanjutnya adalah prosedur audit. Rekonsiliasi kas dan bank. Auditor akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap laporan kas dan bank perusahaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa saldo yang tercatat dalam buku besar perusahaan sesuai dengan saldo yang tercatat di rekening bank. Rekonsiliasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang terlewat atau tercatat ganda, serta memastikan bahwa semua transaksi kas yang dilakukan tercatat dengan benar. Proses rekonsiliasi ini juga akan membantu menemukan kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi, kelalaian maupun kesalahan teknis, serta mendeteksi adanya potensi manipulasi data yang bisa merugikan perusahaan. Selain itu, auditor akan memastikan bahwa seluruh transaksi yang berkaitan dengan kas dan bank didukung oleh dokumen yang sah dan relevan, seperti bukti setoran, cek, atau dokumen transaksi lainnya. Semua transaksi kas yang baik yang bersumber dari penerimaan maupun pengeluaran yang harus memiliki bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan prosedur ini, perusahaan dapat menghindari potensi penggelapan atau pemborosan yang dapat muncul akibat pencatatan tidak akurat. Audit penerimaan dan pengeluaran kas meliputi auditor akan memeriksa setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang tercatat dalam buku perusahaan. Penerimaan kas yang berasal dari penjualan harus dicatat dengan tepat, baik itu melalui transaksi tunai maupun non-tunai. Auditor akan memeriksa apakah setiap penerimaan tersebut tercatat sesuai dengan bukti yang sah, seperti nota atau kwitansi pembayaran. Demikian pula dengan pengeluaran kas. Auditor akan memastikan bahwa semua pengeluaran perusahaan, baik untuk pembelian barang, pembayaran gaji karyawan, atau biaya operasional lainnya, memiliki dokumentasi yang lengkap dan sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pengeluaran yang tidak tercatat atau tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Prosedur audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengeluaran yang tidak perlu atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran perusahaan. Auditor juga akan memastikan
bahwa proses pengeluaran kas berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada transaksi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Poin selanjutnya adalah penyusunan arus kas. Audit ini akan menganalisis bagaimana arus kas mengalir di dalam perusahaan, baik yang masuk maupun keluar. Auditor akan memeriksa apakah pemborosan yang terjadi dalam pengelolaan kas atau apakah ada masalah likuiditas yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Proses ini termasuk menilai apakah perusahaan memiliki pengelolaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Dengan memahami aliran kas, auditor dapat mengidentifikasi jika ada ketidakseimbangan dalam penggunaan kas, misalnya pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan atau penyimpanan kas yang berlebihan yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih produktif. Audit ini juga akan menilai bagaimana perusahaan merencanakan dan mengelola arus kas untuk jangka panjang agar bisa menghadapi ketidakpastian ekonomi atau kebutuhan mendesak lainnya. Efektivitasnya, audit kas yang mendalam akan membantu Alfamart dalam memastikan bahwa semua transaksi kas tercatat secara transparan dan akurat, serta dapat mengidentifikasi adanya pemborosan atau potensi penggelapan. Keberhasilan pengelolaan kas sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional dalam memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Jika kas dikelola dengan baik, perusahaan dapat menghindari masalah kekurangan likuiditas yang dapat mengganggu pembayaran gaji, pembelian barang, atau kewajiban lainnya yang sangat penting untuk kelangsungan operasional perusahaan. Melalui audit kas, perusahaan dapat mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan kas yang ada, serta memperkenalkan prosedur atau kebijakan baru yang lebih efektif dalam menjaga kas perusahaan tetap sehat. Dengan prosedur yang tepat, perusahaan juga dapat mengoptimalkan arus kas, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan yang tersedia. Akuntabilitasnya, audit kas juga sangat berperan dalam meningkatkan akuntabilitas di perusahaan. Proses audit akan memverifikasi bahwa setiap transaksi yang melibatkan uang, baik itu penerimaan maupun pengeluaran, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, auditor akan memeriksa bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan dapat dilacak dengan mudah, sehingga setiap pihak yang bertanggung jawab atas transaksi kas dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian. Selanjutnya, penyusunan arus kas. Audit ini akan menganalisis bagaimana arus kas mengalir di dalam perusahaan, baik yang masuk maupun keluar. Auditor akan memeriksa apakah ada pemborosan yang terjadi dalam pengelolaan kas atau apakah ada masalah likuiditas yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Proses ini termasuk menilai apakah perusahaan memiliki pengelolaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Dengan memahami aliran kas, auditor dapat mengidentifikasi jika ada ketidakseimbangan dalam penggunaan kas, misalnya pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan atau penyimpanan kas yang berlebihan yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan yang lebih produktif. Audit ini juga akan menilai bagaimana perusahaan merencanakan dan mengelola arus kas untuk jangka panjang agar bisa menghadapi ketidakpastian ekonomi atau kebutuhan mendesak lainnya. Efektivitas. Audit kas yang mendalam akan membantu Alfamart dalam memastikan bahwa semua transaksi kas tercatat secara transparan dan akurat, serta dapat mengidentifikasi adanya pemborosan atau potensi penggelapan. Keberhasilan pengelolaan kas sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional dan memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Jika kas dikelola dengan baik, perusahaan dapat menghindari masalah kekurangan likuiditas yang dapat mengganggu pembayaran gaji, pembelian barang, atau kewajiban lainnya yang sangat penting untuk kelangsungan operasional perusahaan. Melalui audit kas, perusahaan dapat mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan kas yang ada serta memperkenalkan prosedur atau kebijakan baru yang lebih efektif dalam menjaga kas perusahaan tetap sehat. Dan dengan prosedur yang tepat, perusahaan juga dapat mengoptimalkan arus kas, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan yang ada. Akuntabilitasnya adalah audit kas juga sangat berperan dalam meningkatkan akuntabilitas di perusahaan. Proses ini akan memverifikasi bahwa setiap transaksi yang melibatkan uang, baik itu penerimaan maupun pengeluaran, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Selain itu, auditor akan memeriksa bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan dapat dilacak dengan mudah, sehingga setiap pihak yang bertanggung jawab atas transaksi kas dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian. Akuntabilitas dalam pengelolaan kas juga berarti bahwa seluruh aktivitas yang melibatkan kas harus dilaksanakan dengan transparan dan pihak-pihak yang terlibat harus memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka terkait dengan setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, audit kas akan menciptakan sistem pengendalian yang kuat dan transparan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perusahaan. Poin keempat adalah audit keuangan internal. Tujuan audit keuangan internal bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa seluruh sistem pengendalian internal di Alfamart berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keuangan internal yang efektif dan terkontrol dengan baik sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana perusahaan yang efisien serta mencegah potensi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan perusahaan. Sebagai salah satu bagian integral dari manajemen risiko perusahaan, audit keuangan internal juga bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa setiap aspek operasional keuangan berjalan dengan transparansi, integritas, dan akuntabilitas yang tinggi. Penerapan pengendalian internal yang baik memungkinkan perusahaan untuk melindungi asetnya, mengurangi risiko kecurangan, serta memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dapat dicatat dan dilaporkan dengan tepat. Dengan audit yang mendalam, perusahaan dapat mendeteksi kekurangan dalam prosedur pengendalian yang ada dan memperkenalkan kebijakan atau perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan lebih aman. Oleh karena itu, audit keuangan internal sangat krusial untuk menjaga stabilitas finansial perusahaan serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah prosedur audit. Yang pertama, evaluasi pengendalian internal. Audit akan memeriksa secara menyeluruh prosedur pengendalian internal yang diterapkan oleh Alfamart untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Prosedur pengendalian internal ini mencakup pembatasan akses terhadap dana perusahaan, prosedur persetujuan yang diperlukan untuk pengeluaran, serta sistem otorisasi yang harus ada dalam setiap transaksi keuangan. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa pihak yang berwenang yang dapat mengakses dana dan membuat keputusan keuangan yang signifikan. Selain itu, auditor juga akan memeriksa apakah sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mencegah adanya potensi penyalahgunaan atau penggelapan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sistem pengendalian internal yang baik juga mencakup pembagian tugas yang jelas antara pihak yang mengelola, memverifikasi, dan mengesahkan transaksi keuangan untuk mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan. Auditor akan memastikan bahwa setiap bagian dari sistem pengendalian internal ini dapat bekerja secara optimal dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan memperkuat area yang dinilai kurang efektif. Yang kedua adalah verifikasi kepatuhan terhadap kebijakan keuangan. Audit keuangan internal juga mencakup pemeriksaan apakah Alfamart mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal ini termasuk menilai kepatuhan terhadap prosedur akuntansi yang berlaku, pelaporan keuangan yang transparan, serta pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan. Kepatuhan terhadap kebijakan keuangan yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki disiplin yang baik dalam pengelolaan dana dan tidak ada penyalahgunaan atau kelalaian yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan. Auditor juga akan memeriksa apakah ada ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap kebijakan yang berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan dan atau bahkan kerugian finansial. Dengan memverifikasi kepatuhan ini, audit keuangan internal akan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis laporan keuangannya, salah satu komponen penting dalam audit keuangan internal adalah pemeriksaan dan analisis laporan keuangan yang disusun oleh Alfamart, yang mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan keuangan lainnya. Auditor akan memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP dan mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara akurat. Dalam hal ini, auditor akan menilai keakuratan pencatatan transaksi, kepatuhan dalam pengklasifikasian akun-akun tertentu, dan konsistensi dalam pelaporan dari suatu periode ke periode berikutnya. Pemeriksaan laporan keuangan ini juga mencakup analisis terhadap arus kas perusahaan, apakah ada aliran kas yang tidak bisa atau tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, auditor akan menyarankan perbaikan atau perubahan dalam
dalam pengelolaan laporan keuangan agar lebih mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya dan dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan perusahaan. Selanjutnya adalah efektivitas. Audit keuangan internal yang mendalam akan membantu Alfamart untuk meminimalkan risiko kecurangan, ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan efisien dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses audit ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apakah sistem pengendalian internal yang ada telah berfungsi dengan baik dan apakah kebijakan keuangan yang diterapkan telah mengarah pada efisiensi dan pengelolaan dana yang baik. Jika sistem ini terbukti efektif, Alfamart akan dapat memanfaatkan pengelolaan keuangan yang baik untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Sebaliknya, jika terdapat kekurangan dalam sistem pengendalian internal atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang ada, audit ini akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Proses audit juga memungkinkan perusahaan untuk memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, serta memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan, baik investor, pihak internal perusahaan, maupun regulator. Akuntabilitasnya, audit keuangan internal memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang tercatat dapat dipertanggungjawabkan. Audit ini juga memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, baik itu bagian keuangan, manajemen, atau pihak lainnya, memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan keuangan yang diambil. Dengan demikian, audit ini berfungsi untuk menciptakan akuntabilitas yang jelas dalam pengelolaan dana perusahaan. Penerapan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penggelapan dana setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Perusahaan harus memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Audit keuangan internal membantu mengawasi dan memastikan bahwa tanggung jawab ini dipenuhi dengan baik dan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari manipulasi. Dengan adanya audit keuangan internal yang baik, Alfamart dapat menjaga integritas dan reputasinya di mata pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi Alfamart dalam siklus audit. Yang pertama, skala operasional yang luas. Alfamart memiliki ribuan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia yang dapat menyulitkan proses pengawasan dan audit secara langsung. Yang kedua, kompleksitas sistem keuangan. Dengan banyaknya transaksi harian yang berbagai jenis produk yang diperdagangkan, Alfamart harus memiliki sistem keuangan yang terintegrasi untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Yang ketiga, penyalahgunaan dalam pengelolaan kas. Dalam sistem yang besar, potensi penyalahgunaan kas atau pemborosan mungkin terjadi baik di tingkat cabang maupun pusat. Yang keempat adalah teknologi yang tidak optimal di berbagai cabang. Walaupun Alfamart telah mengimplementasikan sistem manajemen persediaan dan keuangan berbasis teknologi, ada kemungkinan beberapa cabang masih menggunakan sistem yang kurang optimal. Solusi dan rekomendasinya adalah: yang pertama, peningkatan sistem teknologi informasi, menggunakan sistem manajemen persediaan dan kas berbasis teknologi yang lebih canggih untuk memantau transaksi dan pengelolaan barang secara real-time. Yang kedua, audit berkala dan sistem pengawasan ketat. Melakukan audit lebih sering dan mendalam di seluruh cabang untuk memastikan pengelolaan persediaan, kas, dan keuangan berjalan sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan rutin kepada karyawan tentang pentingnya pengelolaan keuangan dan persediaan yang baik, serta penerapan prosedur pengendalian internal yang benar. Yang keempat, evaluasi cakupan asuransi. Melakukan evaluasi tahunan terhadap polis asuransi untuk memastikan bahwa semua risiko yang relevan tercakup dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kesimpulannya adalah audit mendalam dalam siklus persediaan, asuransi, kas, dan keuangan internal pada Alfamart sangat penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan. Dengan meningkatkan pengendalian internal dan penggunaan teknologi yang lebih canggih, Alfamart dapat memperbaiki pengelolaan aset dan keuangannya, mengurangi risiko pemborosan atau penyalahgunaan, serta memastikan kelancaran operasional yang lebih baik. Sekian dari saya.